Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Perintah ke-9 bunyinya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Keluaran 20 ayat 16. Pernahkah Bapak Ibu berpikir, kenapa harus 10 perintah Allah? Kenapa harus jumlahnya 10? Kenapa enggak 5? Sehingga disebut panca. Atau sabta mungkin, saudara. Kenapa 10 dan disebut dasa? Pernah berpikir, saudara? Atau mungkin pernah membaca, saudara? Ya. Jumlahnya 10, saudara. Tentu 10 bukan angka keramat, ya. Karena untuk orang Yahudi jelas angka yang lebih bermakna simbolis angka 7, bukan 10, saudara. Ya, nah kenapa 10? Konon, ya, namanya juga konon, ya, Bapak Ibu, ya. Konon itu ya bisa benar, bisa enggak, saudara. Ya, konon ketika Allah mau memberikan hukum ini kepada Musa, ya, terjadi negosiasi, terjadi tawar-menawar yang cukup panjang dengan Musa. Kenapa? Karena semula Allah pengen angka yang lebih besar, ya, dari 10, yang lebih banyak. Supaya apa? Supaya hukum-hukum ini tidak disalah tafsirkan. Hukum ini mesti sejelas mungkin, ya. Hukum ini dibuat amat rinci, ya. Tapi Musa keberatan, ya. Musa keberatan dan dia mengatakan atau dia beranggapan bahwa tolong jangan terlalu banyak, ya. Karena kalau semakin banyak maka akan semakin susah untuk dijalankan. Semakin banyak untuk susah diingat, ya. Bayangkan kalau susah diingat apalagi untuk dijalankannya, ya. Sebab itu Musa memohon agar hukum Tuhan ini dibuat lebih ringkas, ya. Cukup yang pokok-pokok saja, 1 atau 2 pasal saja kalau bisa, kata Musa, saudara. Ya, nah Allah Tuhan memahami apa yang menjadi keberatan Musa. Ya, hukum ini memang harus gampang diingat, ya, tapi kalau terlalu pendek dia hanya menjadi sebuah slogan dan tidak lagi dijiwai, ya. Maka Tuhan merangkum lagi, ya, meramu lagi sampailah di angka yang ke-10. Allah berkata, aku tidak bisa membuatnya lebih ringkas lagi. Ya, 10 ini dipandang sudah cukup ringkas. Take it or leave it. Ya, ambil, kalau enggak ya sudah, begitu. Ya, maka Musa pun juga setuju, ya, jadilah 10 hukum ini, saudara. Ya. Nah, cerita ini entah benar atau tidak, kita nggak tahu. Ya, tapi yang pasti, ya, bahwa apapun yang termasuk dalam 10 perintah ini, ya, itu adalah pasti dosa yang menurut penilaian Allah adalah dosa yang amat sangat serius. Ya, maka dimasukkan, digolongkan ke dalam 10 ini. Ya, kalau nggak serius ya pasti nggak mungkin dimasukkan ke sini, saudara-saudara. Ya, oleh karena itu pertanyaannya yang pertama, saudara-saudara. Nah, kenapa dusta ini sampai termasuk dalam 10 besar dosa yang menurut Allah adalah dosa yang amat serius? Ya, kenapa dusta ini masuk dalam golongan 10 besar ini? Ya, kalau membunuh ya wajarlah, ya, membunuh itu kejam, keji. Kalau menyembah berhala ya okelah, wajar, saudara. Ya, tapi dusta. Ya, kenapa dusta ini ada di dalam 10 besar ini, saudara? Ya, kenapa kita mempertanyakan begitu? Mungkin ada banyak orang juga mempertanyakan begitu karena memang dalam kehidupan sehari-hari alangkah biasanya dalam tanda kutip, alangkah lumrahnya orang berdusta. Ya, mungkin ada orang berkata, mana mungkin orang bisa sukses berdagang kalau tidak berdusta sedikit banyak. Mungkin, ya, mungkin. Orang yang berdagang kalau ditanya, kalau ditawar barang dagangannya, apa jawabannya? Modalnya aja belum dapat, Mbak.
gitu ya. Kadang ya itu contoh ya saudara-saudara, padahal kan belum tentu saudara. Ya, makanya tadi dikatakan ya mana mungkin orang bisa sukses berdagang, berpolitik ya. Bahkan berpolitik ya tanpa sedikit banyak berdusta. Ya, rasanya tidak mungkin saudara. Ya, bahkan salah satu dosa yang paling awal dilakukan oleh setiap orang sejak dini adalah dosa dusta ini. Anak-anak kita tidak perlu belajar dari siapapun untuk bisa berdusta. Mungkin kita juga waktu kita kecil dulu, saudara. Ya, makanya ada yang mengatakan bahwa setiap orang adalah pendusta. Bedanya cuma yang satu lebih pintar berdusta, yang satu kurang pintar berdusta. Ya, ada yang mengatakan demikian. Ya, nah demikian apapun saudara yang kita katakan. Meskipun bagi banyak manusia mungkin dosa dianggap dusta ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak serius-serius banget, ya. Tapi oleh Allah ini dipandang sangat serius, ya. Sehingga masuk dalam kelompok 10 besar ini, ya. Nah, kenapa saudara ada beberapa hal yang mau saya sampaikan di sini. Kenapa Allah memasukkan ini? Saya berusaha menggali, ya. Yang pertama, saudara. Ya, menurut Allah ya, karena dusta itu ya adalah tindakan melawan kebenaran. Ya, sedangkan kebenaran itu adalah yang utama. Ya, kebenaran itu adalah yang utama. Ya, dan dusta itu melawan kebenaran, dusta menyembunyikan kebenaran, dusta memutarbalikkan kebenaran, memalsukan kebenaran, dusta menyajikan ketidakbenaran sedemikian rupa seolah-olah itu kebenaran. Ya, jadi saudara jelas dari sini ya, karena kebenaran itu adalah yang utama dan dusta adalah lawan dari kebenaran, ya, maka jelas ya ini adalah sesuatu yang sangat serius. Padahal ya seperti di slide ini, kebenaran adalah tidak lain, adalah Allah sendiri. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, Yesus berkata, akulah kebenaran itu. Begitu juga dalam perjanjian lama di Sakaria 8 ayat 16 sampai 17, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan, berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi bisa dilihat di sini, saudara, bagaimana sesuatu yang melawan Allah dan melawan Kristus, ya, bukan sesuatu yang serius, tidak mungkin. Ya, sesuatu yang sedang melawan Allah dan melawan Kristus, ini adalah hal yang serius sekali. Ya, ini alasan pertama, saudara. Ya, maka kenapa dusta ini masuk tadi ya dalam 10 besar dosa. Ya, karena melawan kebenaran. Ya, melawan kebenaran, memutarbalikkan kebenaran, memalsukan kebenaran. Ya, ini mungkin hampir sama, saudara, ketika pejabat-pejabat kita berdusta, pejabat-pejabat berbohong, ya, mereka berbohong kepada publik, berbohong kepada rakyat, ya, dan kredibilitasnya hancur sebenarnya, ya, karena dia tidak dapat dipercaya, ya, karena melawan kebenaran itu, saudara. Nah, yang kedua, saudara, kenapa dusta adalah dosa yang utama? Karena kata-kata adalah utama. Ya. Dengan perantaran kata-kata atau firman Allah, sesuatu dari tiada menjadi ada dalam kisah penciptaan. Ya. Kemudian dengan kata-kata juga iblis menyeret segenap ciptaan ke pusaran kebinasaan kekal. Tapi demikian dengan perantaraan kata-kata juga Allah melalui utusannya tanpa henti-hentinya memanggil manusia untuk kembali.
seraya mengaruniakan firman-Nya sebagai pedang roh untuk melawan iblis dengan segala tipu dayanya. Ya, dan puncaknya adalah melalui Yesus Kristus. Ya, firman yang menjadi manusia. Allah menyelamatkan segenap umat manusia, bahkan seluruh ciptaan dari kebinasaan yang kekal untuk dibimbing pada hidup yang kekal. Ya, nah bila kata-kata begitu vital dalam seluruh karya Allah, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa dusta yang melecehkan kata-kata tidak layak disebut sebagai dosa utama? Ya, inilah alasan yang kedua, saudara. Alasan yang ketiga, ya, kenapa Allah menggolongkan dusta sebagai salah satu dari 10 dosa utama adalah karena sesama manusia kita itu utama. Ya, karena itu perintah lengkapnya jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Ya, jelas sekali saudara bahwa sesama itu adalah yang utama. Ya. Sejak awal penciptaan, Allah melihat tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kejadian 2 ayat 18. Memang untuk sekedar hidup atau sekedar eksis, mungkin orang bisa hidup sendiri. Tapi Tuhan melihat tidak baik. Ya, kalau orang sendiri saja. Tidak baik artinya tidak lengkap, tidak utuh. Kualitasnya kurang sempurna. Ya, nah karena itu menghadapi kenyataan ini Allah tahu persis apa yang dibutuhkan manusia. Sehingga dia berfirman tidak baik. Kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, nah saling menjadi penolong artinya saling mengisi, saling menghidupi, saling menerima dan saling memberi. Saling menerima dan saling memberi pertolongan. Sedangkan predikat sepadan artinya sederajat, setara. Memang kita berbeda dengan orang lain, ya. Karena kalau cuma sama, ya, bagaimana kita bisa saling menolong, ya, tidak bisa saling melengkapi. Nah, sebab itu dalam hubungan antar manusia, ya, disinilah berlaku prinsip saling menghargai, ya. Karena ketika yang terjadi bukan saling menolong, ya, bukan saling memberdayakan, ya, tapi kita memperdayakan orang lain, orang yang pintar mengeksploitasi kebodohan sesamanya, orang yang kuat menindas orang yang lemah, maka lengkaplah penderitaan manusia. Ya, inilah konsekuensinya ketika dusta dibiarkan, ketika kebenaran dipalsukan. Ketika kata-kata dibuat tidak berharga, ketika sesama menjadi subjek yang menindas atau objek yang ditindas. Ya, maka dari itu, ya, tidak ada pilihan lain, ya, bahwa dusta ini, ya, jelas masuk dalam dosa yang dipandang Allah sangat serius, ya, dan menjadi bagian dari 10 hukum atau 10 perintah Allah ini, ya. Dan lalu yang keempat, saudara, ya, kata iblis berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, ya, diabolos, ya, asal katanya itu, saudara, ya, diabolos. Makna asli dari diabolos adalah pemfitnah, tukang fitnah atau juru fitnah, ya, dan inilah memang keahlian, kekasan, dan senjata iblis yang paling menonjol dan paling banyak menimbulkan korban, saudara. Nah, ini saudara. Ya. Apa fitnah itu, saudara? Fitnah itu adalah dusta dalam kadar yang paling tinggi. Ya, fitnah adalah dusta dalam kadar yang paling tinggi. Di situ ada unsur kesengajaan, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ada maksud dan tujuan yang destruktif, ya, niat untuk menghancurkan, dan di situ ada bentuk penipuan yang sedemikian pintarnya
membuat korban sama sekali tidak menyadari bahwa sebenarnya dia sedang didustai dan diperdayai. Ya, nah mungkin Bapak Ibu saudara ingat bagaimana kisah Hawa ketika dia terjerat dalam perangkap iblis. Ya, ini terjadi sama sekali bukan karena Hawa kurang pengetahuan tentang apa yang dikehendaki Allah. Kejatuhannya juga tidak disebabkan karena dia berhati jahat atau kurang gigih dalam berusaha untuk taat. Ya, tapi kenapa akhirnya Hawa jatuh? Karena dia termakan fitnah iblis. Ya, iblis berkata kepada dia, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, iblis memutarbalikan cara pandang manusia. Ya, dan disinilah saudara kita melihat, ya inilah fitnah dengan cara yang luar biasa, ya yang kadang tidak disadari oleh manusia. Ya, dan ini adalah pekerjaan iblis. Ya, iblis melakukan manuvernya dengan cerdiknya memutarbalikkan cara pandang manusia terhadap Allah. Ya, karena jelas sekali kamu tidak mati, Allah tahu kalau kamu makan, matamu terbuka, kamu akan jadi seperti Allah. Seolah-olah iblis memfitnah Allah. Ya, kalau kamu makan itu, Allah itu takut tersaingi. Allah itu takut disaingi oleh manusia. Ya, makanya dia melarang engkau memakannya. Ya, jadi diputar balikan, saudara. Ya, dan inilah dusta. Ya, yang berasal dari si iblis, dia bolos tadi, fitnah atau pemfitnah, dusta dalam kadar yang paling tinggi. Ya, nah setidaknya inilah saudara-saudara 4 hal yang bisa menjadi pemahaman kita bersama. Ya, kenapa dusta ini begitu serius dipandang oleh Allah? Ya, karena meskipun bagi kita tadi di awal saya katakan mungkin biasa aja buat manusia, ya siapa sih yang tidak berdusta? Ya, tapi pada kenyataannya tidak demikian buat Allah. Ya, bahwa Allah begitu membenci, ya begitu memandang serius dosa yang satu ini. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya atau didiskusikan, silakan Bapak Ibu. Terkait dusta ini. Ini, ya. Saya minum dulu. Dusta demi kebaikan, boleh nggak? Dusta demi kebaikan. Misalnya. Contohnya? Misalnya gini, di sebuah ya ada keluarga yang berkekurangan gitu ya. Terus dia hanya punya sepiring nasi dan nasi itu diberikan ibunya rela berkorban hanya memberikan nasi itu kepada anaknya. Terus anaknya nanya misalnya, kalau mama udah makan belum? Karena makanan itu diberikan kepada anaknya, si mamanya jawabnya mama sudah makan gitu. Itu kan sebenarnya dusta gitu kan. Tapi ya itu gimana? Iya. Mungkin ada yang lain sebelum saya menjawab, mungkin jadi diskusi ya, boleh? Mungkin yang lain punya pendapat, boleh Bapak Ibu. Bagaimana kalau situasinya seperti tadi? Apakah kemudian kita lalu melanggar perintah ke-9 ini? Meskipun dengan kebohongan itu kita memberikan kebaikan untuk orang lain. Ada yang mau? Itu yang namanya bohong putih gitu. Nah, dusta putih ya? Bohong putih. Tapi kalau menurut firman Tuhan sih kayaknya nggak ada kompromi ya Pak. Tapi itu saya terus terang juga kalau soal begitu ya banyak melakukan. Ya misalkan ya kalau
kita punya makanan pengen ngasih ke anak, pengen yang terbaik lah maksudnya, kan suka nanya, mami udah makan? Udah gitu, padahal belum gitu. Ya maksudnya buat anak dulu lah, itu yang paling enak gitu menurut orang tua gitu. Kalau kita kan biasanya makan hanya untuk bertahan, tapi kalau anak makan itu kan untuk pertumbuhan, untuk kecerdasan gitu. Ya, kalau menurut saya sih tetap dosa. Ya, oke. Baik, mungkin yang lain Bapak Ibu. Ada yang lain mungkin punya pendapat dalam situasi seperti tadi? Atau saya kasih contoh lain begini. Ini menarik ya sebenarnya. Suatu hari saya main ke rumah Pak Dadang. Jam 12 siang saya main. Dan saya waktu datang belum makan siang. Nah, waktu di rumah Pak Dadang berkata, "Pak, mau makan apa?" Gitu ya. Lalu apa yang saya bilang? Sebagai tata krama, saya bilang apa pasti? Terima kasih, saya sudah makan. Nggak usah. Masa nggak buat repot, Pak. Ya, saya sudah makan. Ya, berdosa saya, ya. Ya. Atau dengan banyak contoh sebenarnya dalam hidup kita terjadi. Ya, ketika mungkin kita mengantar orang tua kita berobat, ya, dan ketika berobat terus lalu kita dipanggil dokter sebagai anaknya, lalu dokter bicara empat mata sama kita, dan dokter mengatakan, "Pak, penyakit ayah kamu ini udah parah. Ya, mungkin ya kanker dan sebagainya. Ya, mungkin umurnya 2-3 bulan lagi." Lalu kita keluar dari ruang dokter dan ayah kita bertanya, "Apa kata dokter?" Ya. Jadi lakukan sama. Ya, sehat-sehat aja. Iya. Pasti kan, ya? Iya. Nggak mungkin kita bilang umur tinggal 2 bulan gitu ya. Langsung kita cari cara supaya tidak mengatakan langsung, dan di situ ada dusta, ya, bahwa nggak apa-apa ya dan sebagainya. Bisa terjadi ya saudara dalam hidup setiap kita, ya. Mungkin ada punya pendapat, boleh, Pak Hadi? Nah, ini mungkin karena akibat Musa bernegosiasi dan Allah. Kan? Jadi dari 10 firman ini cuma jangan berdusta, jangan berzina. Itu kan hormatilah ayah dan ibu. Tanpa ada perincian gitu. Coba kalau misalkan Musa tidak bernegosiasi dan Allah, saya yakin terperinci. Jadi kita mempersalahkan Musa gitu. Gara-gara Musa nih gitu. Tapi ini kan penafsiran ya. Saya pikir sih penafsiran. Apapun juga, kalau misalkan sudah perintah bahwa jangan berdusta, sekecil apapun, sebaik apapun dusta itu tetap dosa. Tapi di balik ini juga kan ada suatu kebijakan lah, mungkin ada kebijakan juga. Gitu. Kalau misalkan ini tidak pengaruhnya tidak membuat jatuh ke dalam dosa, ya mungkin nggak juga ya. Kalau misalkan karena alasan tadi, misalkan kita mengantar orang tua sakit, terus ketika kita sampaikan ke orang tuanya, bilang, "Oh nggak apa-apa, sehat-sehat aja, baik-baik saja." Itu kan untuk menyemangati saja kan. Itu mungkin tidak, ya masih dibilang tidak berdosa lebih dalam ya. Dosa kecil. Lihat itu, makanya kembali lagi kan, kalau misalkan tidak diperinci, ya itu akibatnya. Apapun yang disebut itu dosa, tetap dosa, gitu. Dusta ya tetap dusta. Gitu. Mau itu dusta disebut sudah putih, mau dusta hitam atau apapun juga ya tetap. Namanya juga berdusta ya tetap dosa. Oke.
Tapi mungkin harus lihat konteksnya sendiri gitu ya. Mungkin lihatnya konteksnya aja sih, Pak. Misalkan kayak tadi Pak Ramadi bisa bilang, ketika berkunjung ke Pak Dadang, udah makan? Oh udah, padahal belum. Ya itu juga kan untuk menghormati. Tapi kalau Pak Dadang yang ngerti pasti tetap disediakan, Pak. Wih, sok gitu, nah. Disiapin, Pak, itu pasti disiapin, Pak. Jadi kayaknya mah dosa mah tetap dosa mungkin ya Pak. Cuman bagaimana cara kita menjawab ya. Jadi dari kebijakan kita yang cara jawabnya gitu, redaksi kata-katanya mungkin gitu. Iya, iya. Bisa. Ya, atau mungkin yang lain punya pendapat, silakan. Kumaha cek suhu ya. Ada yang lain? Pak Paulus, mungkin? Kalau menurut saya, kalau yang diucapkan itu nggak ada unsur kejahatan. Niat kejahatan menurut saya sih nggak masalah. Kalau ini niat kebaikan ya. Niat kebaikan dan nggak ada unsur kejahatan sih boleh kali ya. Baik. Oke, makasih Pak Paulus, bagus. Ya. Yang lain mungkin, Pak, boleh. Bu Fang, Pak Thomas, Pak Alim, Mas Simon. Ada yang lain, Bapak Ibu? Ya, jadi saya sih ya Pak Steri. berpendapat bahwa kalau kita ngomongin soal dusta itu, ya memang sehari-hari kadang kita terperangkap melakukan hal-hal yang seperti itu, yang seperti ilustrasi tadi pengalaman hidup di keluarga bisa keceletot atau memang bermaksud baik dan sebagainya. Tetapi menurut saya kalau manusia itu kan bisa menilai antara manusia satu dengan yang lainnya. Melihat atau mendengar bahwa dia itu tukang bohong loh. Tapi bagi saya itu kembali bahwa tidak baik kata manusia belum tentu Tuhan itu memandang tidak baik. Jadi sebenarnya kalau sudut pandang manusia berbeda dengan sudut pandang Allah. Allah itu memang kan luar biasa. Kalau dilanggar katanya kan kita akan mati gitu kan. Tapi di lain kata Allah itu Maha Kasih. Jadi menurut saya kalau kita sebagai teman, sahabat, bisa saja secara antar manusia gitu kan, bisa menilai seseorang, bisa menyimpulkan bahwa dia itu gede bohong atau apa gitu kan. Padahal bagi Tuhan itu belum tentu. Saya nggak tahu juga pemahaman ini, maksud Tuhan itu apa, nggak ngerti juga. Mungkin Pak Rahmadi bisa sedikit menjelaskan. Kalau misalnya keliru, ya wajar saja lah, saya kan awam. Mungkin Pak Rahmadi bisa lebih jelas gitu. Terima kasih, Pak. Iya. Makasih. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu memang banyak orang suka memilah-milah ya. Ada dusta hitam, dusta putih. Ya, ada dusta yang karena kebaikan dan dusta yang untuk kejahatan. Ya, memang nggak salah 100%. Ya, jadi memang dusta ini adalah dosa yang contoh dosa yang tidak selalu terletak pada tindakannya sendiri. Ya. Dosa yang tidak terletak pada tindakannya sendiri. Ya, tapi lebih banyak ditentukan oleh motivasinya dan akibatnya.
ya dari tindakan dusta itu. Ya, jadi saudara mengatakan sesuatu yang tidak sesuai yang sebenarnya tidak otomatis selalu membuat semua tindakan itu disebut sebagai dusta tadi, saudara. Ya, mungkin ini agak sedikit mengarah ke tadi pendapat Pak Paulus ya, bahwa saya setuju, saudara. Ya, jadi ketika motivasi, ketika niatnya dan tujuannya itu tidak dirancang sebagai sebuah kejahatan, ya maka dusta ini bukan sesuatu yang jahat, ya kecuali memang tadi seperti fitnah, ya seperti kebohongan yang memang dirancang untuk kejahatan, ya namanya memang jelas dusta, tetap berdusta, saudara. Ya, tapi saudara yang membedakan itu tadi, ya bahwa kita mengatakannya, melakukannya dengan niat dan motif untuk sesuatu yang lebih baik, saudara. Ya, ini mungkin hampir sama dengan hukum ke-6, ya. Jangan membunuh yang waktu itu pernah kita bahas bersama, ya. Kenapa di Alkitab banyak terjadi pembunuhan, ya bahkan Tuhan memerintahkan sendiri dalam Perjanjian Lama, ya bangsa Amalek dan sebagainya, ya itu terjadi gitu loh, ya dengan tujuan untuk menciptakan tatanan hidup yang lebih baik, ya meskipun itu tetap melanggar, ya apa yang diperintahkan, ya jangan membunuh tadi, saudara. Nah, jadi dalam kasus-kasus tertentu memang, ya di sini kita melihat bahwa memang manusia tidak terlepas, ya tidak terlepas dari, tidak terhindar, bisa dikatakan begitu ya, saudara, dari hal yang kita sebut dusta tadi ya. Kadang-kadang kita harus melakukannya, saudara. Ya, tapi sekali lagi di sini yang mau kita lihat dari hukum ini esensinya ya, bahwa kejujuran dan kebenaran tetap merupakan kebijakan yang terbaik. Ya. Kejujuran dan kebenaran adalah tetap yang utama, ya. Bukan berarti lalu kita menomorduakan kejujuran, ya. Tetap kejujuran dan kebenaran tadi, seperti tadi poin pertama, ya, adalah yang utama, ya, dan tidak bisa dilawan, ya, oleh dusta, ya. Artinya dalam berbagai kasus-kasus tadi pastilah seperti yang sakit tadi ya, mungkin suatu hari kita akan berbicara terus terang kan, tidak mungkin ditutupi terus. Ya, mungkin suatu hari kita akan berbicara terus terang kepada orang tua kita bahwa apa yang dia sakit, diderita, ya tidak lagi kita berdusta. Ya, tetap kebenaran harus dinyatakan. Ya, nah jadi saudara, apa yang mau dilihat dari hukum ini sekali lagi, ya bahwa Tuhan ingin hidup manusia, ya hidup manusia, makanya jangan berdusta tentang sesamamu, ya jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jelas sekali Tuhan ingin sesama, relasi kita dengan orang lain menjadi relasi yang baik, ya tidak penuh dengan kebohongan dan dusta. Ya, karena betapa fatalnya ketika dusta, kebohongan, fitnah dan sebagainya itu menghiasi kehidupan manusia. Ya, mungkin itu penjelasan yang saya bisa kasih, saudara. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau diperdalam? Ya, sebetulnya kalau jujur gitu ya, terus terang, awalnya mungkin nggak enak. Ada orang yang nggak siap kan dengan kejujuran kita atau keterus terangan kita. Tapi ya endingnya nanti ke depannya itu bagus. Saya merasakan sendiri kalau kita jujur gitu ya. Mungkin awalnya itu bisa sakit gitu. Karena ada orang yang nggak siap dengan kebenaran. Kebenaran itu saya sering merasakan itu
menyakitkan kebenaran itu. Tapi ya dengan berjalannya waktu lebih happy udahnya sih. Cuman ya itu prosesnya bisa panjang. Ya. Tapi juga di sini yang perlu kita lihat, kalau menjadi sebuah pengecualian tadi, ya berbohong, berdosa dengan motif untuk kebaikan, ini juga suatu warning sebenarnya, saudara-saudara. Ya, manusia kan dasarnya memang terbentuk oleh kebiasaannya. Nah, kalau sedikit-sedikit kita berdalih berbohong untuk kebaikan, lama-lama bukan untuk kebaikan pun kita terbiasa berdusta, berbohong, karena udah jadi biasa, ya. Karena tidak lagi menempatkan kejujuran sebagai segala-galanya tadi, ya seperti saya katakan. Ya, dan ini bahayanya, saudara-saudara. Ya, saya teringat, ya, saya baru saja teringat kisah Yosua. Kisah Yosua dan bangsa Israel, di mana Gibeon itu berbohong, ya, kepada Yosua dan bangsa Israel. Itu ada di Yosua 9 kalau nggak salah. Ya, nanti bisa baca. Itu sama, ya, dalam kasus itu berbohong. Orang-orang Gibeon itu berbohong. Ya, kenapa? Karena mereka takut dibunuh. Ya, karena mereka takut dibunuh. Raja-raja itu udah bersekutu, ya, mau memerangi Yosua dan bangsa Israel. Dan Gibeon ini juga ya berbohong, artinya terjadi, ya, kisah-kisah seperti itu, ya, untuk menghindari, ya, sebuah malapetaka yang terjadi, ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ada lagi? Yang sulit itu waktu itu saya kan dagang tisu 18 tahun. Itu kalau nggak berbohong itu sulit ya. Jadi selalu aja gitu kalau dagang itu ada bohongnya. Padahal saya kalau udahnya juga suka nyesel gitu. Kenapa harus bohong? Jadi kadang-kadang saya tuh kalau nggak bohong nggak pede pada saat itu. Ya misal contohnya ini tisunya jelek ya kan. Tapi bilangnya bagus. Ini bilang saya untungnya kecil, padahal mah saya gede dulu aja 50% dulu. Ya kalau sekarang sih terus terang kecil, maka itu saya nggak mau dagang tisu. 5% aja udah masih kotor kalau sekarang, maka itu saya mah nggak mau dagang tisu. Kalau dulu mah untungnya gede Pak, tapi saya bilangnya kecil gitu. Jadi, tapi kalau udahnya nggak enak gitu Pak. Ya. Jadi saya udah mending nggak dagang tisu lah, sekarang mah dagang makanan aja lah. Itu memang, ya. Dan situasi kehidupan, ya. Ya memang itu sadari, ya, seperti saya katakan di awal tadi, ya, bahwa itu sangat manusiawi, gitu, ya kan. Mohon maaf ya, bukan maksud menjelekkan hamba Tuhan lain begitu ya, atau aliran Kristen lain, kan banyak begitu ya. Yang kemarin ini belum lama dibongkar oleh seorang yang bersaksi bahwa terjadi kebohongan, ya kan, dalam penyembuhan dan sebagainya. Artinya kan dalam kehidupan gereja dan agama begitu, dusta itu juga ada begitu loh. Dan itu kan mengerikan, ya, benar-benar batu sandungan, ya, ngerti ya yang saya maksud ya Bapak Ibu ya, soal itu, ya, kelompok yang mengklaim, ya, bisa melakukan ini itu dan sebagainya, ternyata memang didasari oleh kepalsuan begitu, ya, yang belum lagi yang dulu bisa meramal akhir zaman, siapa tuh? Yang dia bisa tahu kapan Tuhan Yesus datang, ya kan? Tanggal segini, semua tinggalkan pekerjaan, jual harta benda, ya kan? Pada nurut begitu kan? Didustai kan?
Pas hari H-nya ternyata nggak terjadi, dia masih bisa berdalih, oh diundur kedatangan Tuhan Yesus, diundur tanggal sekian, tahun sekian. Masih juga ada orang yang percaya begitu, ya. Ya, itu terjadi, saudara. Ya. Ya, baik, Bapak Ibu. Ada lagi, Bapak Ibu? Cukup? Chelsea, coba anak muda. Oke, baik. Kalau cukup, Bapak Ibu, kita bisa akhiri ya diskusinya. Ya. Kita masuk dalam doa syafaat. Saya akan berdoa, Bapak Ibu. Adakah yang ingin didoakan malam hari ini? Ya, Devina Pak, masih ini. Atau Juli, atau Agustus katanya Pak, mundur-mundur terus. Sidangnya mundur-mundur. Ya, Devina. Ada lagi, Bapak Ibu? Ada lagi yang mau didoakan malam ini? Tidak ada yang khusus? Oke. Kita akan berdoa ya. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Kami boleh kembali diingatkan bahwa dusta merupakan dosa yang Tuhan anggap sungguh amat serius. Meskipun kadang kami melakukannya, bahkan mungkin kami menjadikan itu sebagai sesuatu yang wajar. Tapi kami mau berusaha melihat bahwa di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, bahwa dusta adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami, Bapa, agar dalam setiap kondisi, situasi, kami mampu menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang mengutamakan kebenaran di atas segala-galanya, sehingga kami boleh terus memelihara relasi kami dengan orang lain, siapapun juga. Baik di keluarga, baik dalam pekerjaan, bahkan juga dalam gereja dan pelayanan. Kami menjadi orang-orang yang senantiasa menjalani hidup dengan jujur dan juga dengan mengutamakan kebenaran dalam hidup kami. Dan malam ini kami juga saling mendoakan. Kami teringat mereka yang sakit, mereka yang dalam pemulihan. Kami doakan Pak Koko, kami doakan Pak Suryadi, kami doakan Pak Hartono, kami doakan juga Ibu Natalia yang juga masih dalam pengobatan. Begitu juga untuk Ibu Lee Fong Yung yang dalam pemulihan. Begitu juga untuk Pak Jonten yang masih juga dalam perawatan. Tuhan tolong, Tuhan lawat mereka, agar dalam setiap kondisi mereka, Tuhan hadir bersama mereka, memberikan kekuatan, memberikan sukacita dalam masa-masa yang sedang mereka jalani. Kami juga teringat ya Tuhan, untuk pergumulan anak-anak kami yang dalam studi. Mungkin beberapa bulan ini mereka harus banyak mengalami perubahan. Mungkin mereka juga harus menyusun rencana-rencana ke depan yang belum jelas. Tuhan tolong mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kesabaran. Kami doakan Devina ya Tuhan, yang juga sedang menanti sidang skripsi. Tuhan juga menolongnya, biarlah segala prosesnya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga doakan untuk anak-anak kami yang mengisi liburan di tahun ajaran ini, bila mereka boleh mengisi dengan hal-hal yang positif. Begitu juga untuk guru-guru mereka. Biarlah guru-guru juga boleh sungguh-sungguh menyiapkan pola belajar yang baru untuk tahun ajaran baru nanti. Kami doakan juga ya Bapak untuk segenap jemaat Tuhan dan simpatisan di gerejamu GKI Terusan Pasir Koja. Tuhan berkati setiap keluarga, Tuhan berkati setiap
orang setiap jemaat-Mu di gereja-Mu. Biarlah dalam masa-masa yang tidak mudah ini, Tuhan menolong, Tuhan menjaga, Tuhan terus menopang kehidupan mereka. Biarlah segala masa sulit boleh tetap kami jalani dengan tabah, boleh kami lewati bersama-sama dengan Tuhan yang terus menjaga dan menaungi hidup kami. Kami doakan juga untuk persiapan kebaktian on-site di gereja Tuhan. Biarlah kami boleh mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh, dan juga biarlah segala peraturan protokol boleh disusun dengan baik, sehingga semuanya ya Tuhan boleh menciptakan keteraturan, bahkan juga boleh memberikan dampak yang baik dalam kehidupan gereja-Mu dan juga masyarakat sekitarnya. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa kami. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, baik Bapak Ibu.